Bab 2516 Desa Bandit. Sesederhana orang dewasa memukul anak kecil. Dev menemukan bahwa Ali, orang terkuat di desa Dasi, hanyalah seorang biksu yang baru saja memasuki alam transformasi. Di alam pejuang di dunia sekuler, dia adalah seorang pangeran bela diri yang hebat. Bahkan jika Dev mendapatkan kembali sedikit kekuatannya, dia bisa mengalahkan Dawu Hou. Bisakah kamu benar-benar menyelamatkan orang? Kepala desa tua itu memandang Dev dengan tidak percaya. Kepala desa tua, Yunerlah yang menyelamatkan saya dan membiarkan saya tinggal di desa Dasi. Dan kalian penduduk desa di desa Dasi tidak mempersulit Yuner. Mengusir saya berarti desa Dasi baik kepada saya. Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Tanda seru petik 2. Dev berkata dengan tulus. Kepala desa tua memandang Dev dan mengangguk setelah beberapa saat. Baiklah, biarkan Zuzu membawamu ke sana, tetapi segera kembali jika kamu menemui bahaya. Saya mengerti, terima kasih, kepala desa tua. Dev berkata dengan penuh rasa terima kasih. Faktanya, kepala desa yang lama juga tahu bahwa meskipun dia membawa semua orang dari desa Dasi, itu hanya akan menambah korban jiwa, mungkin desa Dasi mereka akan hancur mulai sekarang. Karena Dev sangat berkomitmen, kepala desa tua memutuskan untuk membiarkan Dev mencobanya. Zuzi, jangan buang waktu, ayo cepat. Dev mendesak menuju pilar. Zuzi melirik ke arah kepala desa tua, yang melambaikan tangannya dan berkata, pergilah, perhatikan keselamatan. Zuzu mengangguk, lalu membawa Dev keluar kamar. Ketika Zuzi melewati pintu rumahnya, dia mengeluarkan pisau panjang setinggi dirinya serta busur dan anak panah dari kamar. Biarkan saya melihat orang-orang di desa Daking dan saya akan menembak mereka sampai mati. Zuzu mengertakkan gigi dan sepertinya membenci penduduk desa Daking. Zuzi, apakah orang-orang dari desa Daking selalu mengganggumu? Dev bertanya. Tidak, mereka mengandalkan jumlah dan kekuatan mereka untuk selalu menindas kita. Awalnya, kita masing-masing memiliki tempat berburu sendiri di pegunungan ini. Tetapi desa Daking memperluas wilayah mereka setiap tahun, mendorong tempat perburuan desa Dasi kami ke tepi, dan wilayah itu semakin mengecil. Setiap kali saya keluar, saya kembali dengan hasil panen yang sangat sedikit, sehingga masyarakat di desa kami semakin miskin. Zuzu memperkenalkan. Ketika Dev mendengar ini, tampaknya desa Daking dan desa Dasi masih berseteru, keduanya bertujuan untuk merampok sumber daya. Orang-orang di desa Daking hanya merampok, jadi mengapa mereka menyakiti orang? Mengapa dia menangkap Yuner dan yang lainnya? Dev sangat bingung, karena itu untuk sumber daya dan tidak ada kebencian lain, hanya mengambil barangnya saja, kenapa dia masih menangkap orang? Saudara Dev, Anda sama sekali tidak tahu bahwa orang-orang di desa Daking itu jahat. Mereka menangkap orang-orang kami hanya untuk mendapatkan uang tebusan. Selain itu, mereka akan diam-diam menyerang desa kami dan mencuri barang-barang kami. Kami menara pengawal di dalam desa adalah untuk mencegah serangan diam-diam dari desa Daking. Mereka tidak hanya merampok barang, tapi juga membunuh orang. Ayah saya dibunuh oleh orang-orang dari desa Daking. Saat Zuzu mengatakan itu, dia benar-benar mulai menangis. Ketika Dev melihatnya, dia segera melangkah maju dan membelai kepala Zuzu, lalu bertanya, bagaimana orang-orang di desa Daking bisa begitu jahat? Mereka hanyalah bandit. Dulu, desa Daking adalah desa bandit. Belakangan, karena lokasi desa Daking yang bagus dan tempat perburuan yang luas, lambat laun menarik banyak orang untuk menetap, sehingga terbentuklah desa Daking yang sekarang. Zuzu menjelaskan. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung mengerti. Pantas saja orang-orang di desa Daking ini begitu kejam. Mereka ternyata adalah sekelompok bandit yang sangat kejam. Dev dan Zuzu sedang mengobrol dan berjalan-jalan, dan segera tiba di kaki pegunungan. Ada monster di kaki gunung dari waktu ke waktu, tetapi mereka biasanya monster kecil dengan level lebih rendah dan tidak terlalu berharga, jadi untuk menangkap monster besar, Ali dan yang lainnya akan masuk lebih jauh ke dalam hutan. Bab 2517 yang terkuat. Saudara Dev, tempat di depan adalah tempat kita dirampok. Saya hanya tidak tahu apakah saudara Ali dan yang lainnya masih di sana. Tapi kita tidak bisa masuk jauh ke dalam pegunungan, karena ada banyak monster kuat di dalamnya, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Tapi monster jenis ini juga sangat mahal. Ramuan binatang dan daging binatang bisa dijual dengan harga yang banyak. Saat aku berlatih keras dan menjadi lebih kuat, aku akan pergi ke kedalaman pegunungan untuk berburu monster dengan imbalan uang. Lalu aku akan menginjak-injak penduduk desa Daking di bawah kakiku. Zuzi tampak serius, dengan kerinduan di matanya.
Dia mendambakan kekuatan dan suatu hari menjadi pria kuat. Kalau aku sudah pulih, aku akan mengajakmu berburu monster tingkat tinggi. Dev menyentuh kepala Zuzu dan berkata, Saudara Dev, saya mendengar dari orang-orang di desa bahwa Anda adalah orang yang sangat kuat. Bahkan rumah batu di desa kami tidak dapat menjebak Anda. Benarkah? Zuzu memandang Dev dan bertanya. Dev mengangguk, ya, itu benar. Sialan, Saudara Dev, apakah kamu benar-benar hebat? Tolong ajari aku cara berlatih. Aku ingin menjadi sekuat kamu. Setelah Zuzu selesai berbicara dengan penuh semangat, kegembiraan di wajahnya segera menghilang dan dia berkata, kamu sangat kuat, dan dipukuli sampai hampir mati, sepertinya kamu bukan yang terkuat, aku ingin menjadi yang terkuat. Dev tersenyum dan menyentuh kepala Zuzu dan berkata, saya yakin kamu pasti akan menjadi yang terkuat. Pilarnya kecil, jadi mungkin mereka bahkan tidak tahu seperti apa orang terkuat itu. Zuzi berjalan bersama Dev beberapa saat, lalu melihat sekeliling, lalu melihat ke sebatang pohon dengan hati-hati, lalu mengerutkan kening dan berkata, ada di sini, mengapa tidak ada orang di sana? Zuzi, ada apa? Tanya Dev. Saudara Dev, Saudara Ali dan Saudari Yuner ditangkap di sini, tetapi sekarang tidak ada seorang pun di sana. Saya menandai mereka di pohon. Zuzu menunjuk ke sebuah tanda di pohon dan berkata, mungkin orang-orang ini telah pergi dan membawa orang ke desa Daking. Dev bertanya, itu mungkin saja. Jika mereka dibawa ke desa Daking, itu akan merepotkan. Kita tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Kita harus memberi mereka koin spiritual. Zuzu berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya. Zuzi, tahukah kamu di mana desa Daking berada? Dev bertanya. Kita bisa lewat sini lalu mengitari bukit untuk sampai ke sana. Tapi mungkin akan gelap ketika kita sampai di desa Daking. Lagi pula, hanya kita berdua. Kalaupun kita sampai di desa Daking, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita berdua akan ditangkap juga. Kata Zuzu. Apakah tidak ada jalan pintas ke desa Daking? Apakah Anda harus mengambil jalan memutar yang begitu jauh? Dev tidak mengerti mengapa dia mengambil jalan memutar ke desa Daking. Kita bisa langsung melewati pegunungan ini, tapi monster yang jauh di dalam pegunungan ini terlalu kuat dan berbahaya, jadi tidak ada yang mengambilnya. Kata Zuzu. Tidak apa-apa, bawa aku ke sana. Jika terlalu lama, Yuner dan yang lainnya mungkin dalam bahaya. Dev berkata dengan sangat percaya diri. Zuzi memandang Dev, lalu mengangguk, dan memimpin Dev menuju kedalaman pegunungan. Saat mereka terus masuk lebih dalam, aura monster di sekitarnya menjadi semakin kuat, Zuzu memegang pisau panjang di tangannya, dan dahinya yang gugup dipenuhi keringat dingin. Zuzi, jangan terlalu gugup, aku akan melindungimu. Dev melihat Zuzu terlalu gugup, jadi dia menghiburnya. Tetapi ketika dia selesai berbicara, dia melihat seekor serigala iblis melintas, Zuzu dengan cepat membengkokkan busurnya dan menyiapkan anak panah untuk ditembakkan, tetapi dihentikan oleh Dev, karena Dev dapat melihat bahwa serigala iblis itu tidak datang untuk mereka berdua. Mereka, dan mulut serigala iblis itu penuh dengan darah. Ini pasti karena serigala iblis itu kenyang dan tidak tertarik pada Dev dan yang lainnya, jadi dia lewat tanpa menyerang. Bab 2518 Takut Mati. Bau darah manusia, pasti ada yang terluka di depan. Setelah serigala iblis melintas, Dev mencium bau darah manusia yang menyengat dari serigala iblis. Darah manusia, tidak mungkin Ali G dan yang lainnya, kan? Zuzu berkata dengan gugup. Ayo pergi dan lihat. Dev mengambil pilar itu dan mengikuti bau darah untuk menemukannya. Segera mereka menemukan mayat yang tidak dapat dikenali yang telah dimakan. Jelas sekali bahwa mayat itu baru saja dimakan oleh serigala iblis. Wow! Melihat mayat ini, Zuzu langsung muntah, dia masih anak-anak dan belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu. Dev sedikit mengernyit dan membungkuk untuk memeriksanya dengan cermat, namun, karena tidak dapat dikenali sama sekali, Dev tidak dapat mengidentifikasi siapa mayat itu. Zuzi, menurutmu apakah ini orang dari desa Dasi? Dev bertanya pada Zuzi. Zuzi hanya bisa menutup mulut dan hidungnya, menahan pandangan, lalu menggelengkan kepalanya, tidak, ini orang-orang dari desa Daking. Kamu bisa tahu dari pakaian mereka. Mengapa orang-orang dari desa Daking muncul di sini? Dev sedikit mengernyit, bingung, apakah orang-orang dari desa Daking menangkap Yuner dan yang lainnya, dan bukannya kembali ke desa Daking, mereka malah pergi jauh ke pegunungan. Dev berpikir sejenak, lalu berdiri dan melihat mayat yang tidak bisa dikenali.
Ini adalah dunia surga dan kemanusiaan yang dirindukan semua orang di dunia sekuler, tetapi orang-orang di sini berjuang sepanjang hari untuk mendapatkan makanan dan pakaian. Saudara Dev, mungkinkah orang-orang di desa Daking menggunakan Saudara Ali dan yang lainnya sebagai umpan untuk menangkap monster tingkat tinggi? Zuzu juga bertanya dengan bingung. Jika orang dari desa Dasi dijadikan umpan, bagaimana mungkin orang dari desa Daking mati di sini? Sebaiknya kita menyusul dan melihat. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengambil Zuzu dan mempercepatnya. Sepanjang perjalanan, Dev terus mengamati sekeliling. Dia melihat noda darah di beberapa pohon, dan itu adalah darah manusia. Jika dia mengikuti noda darah itu dan mencarinya, dia pasti bisa mengejarnya. Aduh! Tiba-tiba, saat Dev mengejar Zuzu sepanjang jalan, seekor serigala iblis bergegas mendekat, menatap Dev dan Zuzu dengan dua mata yang mengerikan, dan mulut serigala iblis itu juga penuh dengan darah. Tapi sepertinya serigala iblis itu belum kenyang, jadi dia fokus pada Dev dan Zuzu. Aura yang dipancarkan iblis serigala ini sangat menakutkan, yang membuat Dev sedikit mengernyit. Sepertinya pemulihan kekuatanku masih terlalu sedikit, dan aku tidak dapat mendeteksi serigala iblis ini sebelumnya. Dev bergumam pada dirinya sendiri. Dengan kemampuan Dev, jika dia tidak terluka, Dev akan dapat merasakan aura menakutkan dari serigala iblis dengan sangat cepat, bahkan jika jaraknya beberapa mil. Tetapi sekarang serigala iblis ada di depannya, dia menyadari bahwa kekuatannya telah pulih terlalu sedikit, dan kesadarannya juga belum pulih. Zuzu memegang pisau panjang dan memandangi serigala iblis di depannya. Kakinya mulai gemetar hebat. Dia ketakutan setengah mati. Bagaimana dia dan Dev bisa menghadapi serigala iblis ini sekarang? Dev mengulurkan tangan kanannya dan meraih kekosongan, secara naluriah ingin meraih pedang pembunuh naga di tangannya. Sayangnya, pedang pembunuh naga tidak muncul. Roh pedang Zhongli terluka dan sedang dalam pemulihan dari luka-lukanya. Dev melupakannya. Zuzi di samping melihat ke tangan kanan Dev yang terbuka dan terus meraihnya, dia mengira Dev tidak punya senjata dan memintanya, jadi dia menyerahkan pisau panjang di tangannya ke tangan Dev. Dev memandangi pisau panjang itu dan hanya bisa tersenyum ringan, memiliki pisau panjang di tangan lebih baik daripada tangan kosong. Mengaum. Serigala iblis itu meraung dengan marah, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Dev. Serigala iblis itu sangat cepat. Ketika Zuzu melihat ini, dia sangat ketakutan hingga dia mundur dan menjadi pucat. Dev sedang memegang pedang panjang dan bersiap, lagi pula, Dev sendiri tidak tahu berapa banyak kekuatan yang telah dia pulihkan. Bab 2519 itu hal yang bagus. Terlebih lagi, kerusakan yang disebabkan oleh esensi dan darahnya yang terbakar terlalu besar, saya tidak tahu apakah mungkin mengembalikan semuanya ke masa lalu. Namun, tubuh Dev cukup keras. Bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan serigala iblis tidak mungkin memakan Dev. Gigi serigala iblis tidak dapat menembus pertahanan tubuh Dev. Serigala iblis mendatangi Dev, dan Dev memfokuskan kekuatan spiritualnya pada pisau panjang di tangannya, lalu menebas keras dengan pisau panjang di satu sisi tubuhnya. Menusuk. Tubuh serigala iblis melewati kepala Dev, dan sejumlah besar darah muncrat dari perut serigala iblis. Pisau yang baru saja dipukul Dev langsung memotong perut serigala iblis, dan seluruh usus di tubuhnya mengalir keluar. Meskipun Dev baru memulihkan sebagian dari kekuatannya, dia masih dapat dengan mudah menangani serigala iblis. Serigala iblis itu jatuh ke tanah, melolong kesakitan, menatap Dev dengan mata ngeri, lalu dengan putus asa bangkit dan lari. Wus! Saat serigala iblis berdiri untuk berlari, sebuah anak panah terbang ke arah serigala iblis dalam sekejap, mengenai kepala serigala iblis secara langsung. Bulu panah ditembakkan dari pilar ketika dia melihat Dev mengeluarkan isi perut serigala iblis dengan mudah, dia tidak lagi takut. Serigala iblis yang tertembak di kepala bahkan tidak berteriak, hanya terdiam. Zuzu, kemampuan memanahmu cukup bagus. Dev melihat ke pilar dan memuji. Saudara Dev, kamu masih hebat. Jika bukan karena kamu, aku bahkan tidak akan berani menggerakkan busurku. Zuzu memandang Dev dengan kagum. Kemudian Zuzu berjalan ke arah serigala iblis, mengeluarkan belati, dan dengan terampil mengeluarkan pil binatang serigala iblis. Kemudian Zuzi mengupas kulit serigala iblis itu. Adapun daging serigala iblis itu, tidak ada cara untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, Dev dan yang lainnya masih harus pergi jauh ke pegunungan, dan Zuzi tidak bisa membawa serigala iblis itu di punggungnya.
Namun, daging serigala iblis ini juga bernilai sejumlah uang. Zuzi sedikit enggan berpisah dengannya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Melihat tatapan enggan Zuzu, Dev tersenyum ringan dan berkata, bawalah daging serigala iblis ini bersamamu. Setelah Dev selesai berbicara, dia melemparkan serigala iblis itu langsung ke dalam ring penyimpanan. Melihat serigala iblis di depannya tiba-tiba menghilang, Zuzu bertanya dengan heran, Saudara Dev, mantra apa yang kamu gunakan? Mengapa serigala iblis itu menghilang? Aku baru saja memasukkan serigala iblis ke dalam ring penyimpanan. Saat aku kembali ke desa Dasi, aku akan mengeluarkannya. Kamu bisa menjualnya dengan sejumlah uang. Dev tersenyum tipis dan berkata, cincin penyimpanan, ini barang bagus. Wajah Zuzi penuh kegembiraan, mengetahui bahwa serigala iblis ini bisa dijual dengan harga yang banyak. Dev terus berjalan ke depan dengan pilar, dan segera menemukan seseorang tergeletak di bawah pohon besar, tetapi orang ini masih bernapas lemah, tubuh bagian bawahnya telah dimakan bersih oleh serigala iblis, dan tanah berlumuran darah. Ketika Zuzi melihat orang ini, dia tertegun, lalu dia menangis dan berteriak, Saudara Swansea, ada apa denganmu? Di mana Saudara Ali dan yang lainnya? Zuzu melangkah maju, melihat orang di depannya dan bertanya dengan bingung. Dan Swansea membuka matanya dan melihat ke pilar, membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, dia terluka terlalu parah. Ketika Dev melihat ini, dia tahu bahwa dia berasal dari desa Dasi. Dia bergegas maju dan semburan energi spiritual menembus tubuh Swansea. Swansea menarik napas dan berkata, Zuzi, cepat pergi dan selamatkan Ali dan yang lainnya. Mereka masuk lebih dalam ke pegunungan. Jangan tidak sabar dan ceritakan pelan-pelan apa yang terjadi. Bukankah kamu ditangkap oleh orang-orang dari desa Daking? Dev ingin tahu apa yang terjadi pada Yuner dan yang lainnya. Swansea menjilat bibirnya yang kering, dan Dev segera mengeluarkan botol air dan memberinya beberapa teguk, tapi Swansea segera meludahkannya, dia terlalu terluka dan tidak bisa meminum airnya. Bab 2520, Pertemuan Kesempatan. Kami ditangkap oleh orang-orang dari desa Daking, tetapi orang-orang dari desa Daking ini ingin berburu monster tingkat tinggi, jadi mereka menggunakan kami sebagai umpan dan membawa kami jauh ke pegunungan. Akibatnya, kami diserang oleh serigala iblis. Ali membuat kami lepas kendali. Untuk menyingkirkan orang-orang di desa Daking, kami harus lari jauh ke pegunungan. Orang-orang dari desa Daking mengejar kita. Sepanjang jalan, kita harus menghindari orang-orang dari desa Daking dan bertarung dengan serigala iblis. Ali dan yang lainnya pasti sangat berbahaya sekarang. Bagian depan adalah wilayah serigala iblis kelompok. Jika kita bertemu sekelompok serigala iblis, Wolf, maka tidak ada yang akan selamat. Cepat pergi, selamatkan Ali dan yang lainnya, dan tinggalkan aku sendiri. Aku tahu aku tidak akan selamat. Swansea mendesak Dev dan yang lainnya untuk segera menyelamatkan Ali dan yang lainnya. Dev melirik ke arah Swansea dan tahu bahwa Swansea tidak mungkin bisa bertahan hidup di lingkungan ini, tapi dia tetap menghiburnya, tunggu di sini, kami akan menyelamatkan Ali dan yang lainnya, dan kemudian membawamu kembali ke desa untuk perawatan. Petik 2. Setelah Dev selesai berbicara, dia berdiri dan hendak mengejar ke depan dengan pilar, tetapi dia tertahan oleh bautnya. Aku tahu situasiku sendiri. Aku tidak ingin menunggu kematian dengan tenang seperti ini. Bisakah kamu memberiku waktu istirahat? Swansea menatap Dev dengan mata memelas. Daripada kehabisan darah seperti ini dan mati kesakitan, lebih baik bersenang-senang. Dev menatap mata memohon Swansea dan merasa sangat tak tertahankan di dalam hatinya, tapi sekarang selain membuat penderitaan Swansea berkurang, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Akhirnya, Dev perlahan meletakkan tangannya di kepala Swansea, dan kemudian semburan kekuatan spiritual melewati kepala Swansea. Ada senyuman di bibir Swansea dan dia perlahan menutup matanya. Saudara Swansea. Zuzu menangis dengan keras. Mata Dev juga menjadi basah, meskipun dia dan Swansea tidak mengenal satu sama lain, mereka tidak memiliki perasaan apapun. Namun belakangan ini di desa Dasi, Dev juga menganggap dirinya sebagai anggota desa Dasi, dan penduduk desa Dasi adalah kerabatnya. Zuzi, berhenti menangis, ayo pergi. Dev tahu bahwa ini bukan waktunya untuk merasa sedih, jadi dia mengambil pilar itu dan segera pergi jauh ke pegunungan. Di saat yang sama, selusin pria dengan aura penuh dan senjata lengkap memandangi hutan di depan mereka dan tidak berani masuk ke dalamnya lagi. Orang-orang ini semua berasal dari desa Daking, dan yang terendah di antara mereka adalah biksu jiwa baru lahir, dan banyak juga biksu transformasi di antara mereka.
Tampaknya kekuatan mereka memang jauh lebih kuat daripada orang-orang di desa Dasi. Saudaraku, bagian depan adalah wilayah klan Serigala Iblis, haruskah kita mengejarnya? Seorang pria menghampiri pria kuat terkemuka dan bertanya dengan suara rendah. Kamu mengejar omong kosong dan memasuki wilayah klan Serigala Iblis. Orang seperti kita saja tidak cukup bagi Serigala Iblis untuk mengisi gigi kita. Orang-orang dari desa Dasi ini berlari masuk. Diperkirakan seluruh tubuhnya sudah hilang sekarang. Ayo kembali. Setelah pemimpin selesai berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk kembali bersama anak buahnya. Tapi saat dia berbalik, dia bertemu dengan Dev dan Zuzi yang sedang bergegas. Ketika Zuzi melihat orang-orang ini, dia langsung gemetar ketakutan dan berkata dengan wajah pucat, "Saudara Dev, dia. Mereka adalah orang-orang dari desa Daking, dan inilah orang-orang yang menangkap saudara Ali dan yang lainnya." Ketika Dev mendengar ini, niat membunuh yang kuat langsung muncul dari tubuhnya, dan matanya sedikit menyipit saat dia bertanya, "Apakah kamu dari desa Daking?" Pemimpinnya melihat ke arah Dev dan menemukan bahwa dia tidak mengenalnya sama sekali, tapi dia tahu pilar di sebelahnya, jadi dia mengangguk dan berkata, "Ya, kami dari desa Daking, dan kamu dari Dasi desa. Kalian berdua berani datang." Saat ini, orang-orang di desa Daking menganggap Dev dan Zuzi sebagai mangsa, dengan cahaya dingin di mata mereka. Merasakan tatapan seperti ini, Zuzi tidak bisa berhenti gemetar, lagi pula dia takut diintimidasi oleh orang-orang di desa Daking, sehingga tubuhnya gemetar secara refleks. Bab 2521, bunuh dengan satu pedang. Tapi Dev tetap tidak bergerak, dengan ekspresi muram dan menakutkan di wajahnya, akui saja, di mana Ali, Yuner dan yang lainnya. Mereka telah dimakan oleh serigala iblis dan telah menjadi tulang. Pria terkemuka itu mencibir. Tidak mungkin, saudara Ali dan yang lainnya tidak akan mati begitu saja. Zuzu berteriak dengan berani. Tidak mungkin. Pria terkemuka itu mengangkat bibirnya, tidak ada orang yang memasuki wilayah kelompok serigala iblis yang bisa keluar. Awalnya, kupikir aku tidak akan mendapatkan apa-apa hari ini, tapi aku tidak menyangka kalian berdua akan datang ke rumahku. Setelah pemimpin selesai berbicara, yang lain mengepung Dev dan Zuzu. Zuzu meraih pakaian Dev dengan ketakutan. Ada 2 orang dan lebih dari selusin orang di sisi lain. Jelas sekali bahwa mereka dirugikan. Kamu mencari kematian, dan tidak ada yang akan menghentikanmu. Mata Dev bersinar dengan cahaya dingin yang mematikan, dan dia memegang pisau panjang pilar di tangannya. Dan Zuzi telah menyiapkan busur dan anak panahnya, siap bertarung kapan saja. Sekarang masalahnya, tidak ada gunanya merasa takut. Merasakan niat membunuh Dev, pemimpin itu juga mengeluarkan pisau dan mendengus, "Kamu masih ingin melawan? Ikuti kami dengan patuh. Kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu. Jika kamu berani melawan, pergilah ke jalan Huang Kuan. Temukan milikmu saudara Ali. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong." Dev tiba-tiba mengayunkan pisau panjang di tangannya, dan semua orang merasakan mata mereka kabur, dan seberkas cahaya bersinar. Kemudian mata pemimpin itu melebar dan dia berdiri tak bergerak. Pada saat ini, darah mulai mengalir perlahan dari dahi pemimpin. Orang-orang di samping melihatnya dan buru-buru melangkah maju dan berkata, "Saudaraku, dahimu patah." Tetapi pria ini berkata beberapa kali berturut-turut, tetapi pemimpinnya tetap tidak bergerak, bahkan tidak berkedip. Orang-orang di samping hanya bisa memberinya dorongan lembut untuk mengingatkannya. Tetapi hanya dengan dorongan ini, pemimpinnya tiba-tiba jatuh ke tanah, dan tubuhnya terbelah menjadi 2, dengan organ dalamnya berserakan di lantai. Ah! Adegan tiba-tiba ini membuat beberapa orang takut hingga berteriak. Tak satu pun dari mereka menyangka Dev akan menggunakan pedangnya begitu cepat, apalagi membelah kakak laki-laki tertua mereka menjadi 2 dengan satu serangan. "Balaskan kakak tertuaku, bunuh!" Seseorang tiba-tiba berteriak, dan lebih dari selusin orang bereaksi dan bergegas menuju Dev. Dev, memegang pisau panjang di tangannya, melangkah maju untuk menemuinya. Zuzi hanya melihat sosok Dev bergerak di antara kerumunan seperti kilat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, selusin orang dari desa Daking tergeletak di tanah. Orang-orang ini semua ditebas dengan pisau, tidak ada yang hidup. Zuzi tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia tidak dapat mempercayai matanya. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini tidak lemah, bahkan ada yang lebih tinggi dari Ali, tetapi mereka tampaknya tidak mudah dibunuh oleh Dev sendirian. Zuzi tidak tahu bahwa Dev baru memulihkan sebagian dari kekuatannya. Jika dia telah memulihkan semua kekuatannya, dia tidak perlu menggunakan tangannya untuk membunuh orang-orang ini.
Dia bisa menghancurkan orang-orang ini hanya dengan tekanan dari tubuhnya. Zuzu, ayo pergi. Setelah membunuh orang-orang ini, Dev bahkan tidak melihat mereka, dia berteriak kepada Zuzu untuk pergi, dia ingin menemukan Yuner dan yang lainnya secepat mungkin. Tapi pilar itu seperti patung batu, berdiri kosong. Zuzi, teriak Dev lagi. Oh, Zuzi akhirnya sadar dan buru-buru mengikuti Dev. Saat ini, Zuzu mengikuti di belakang Dev, menatap Dev dengan kekaguman di matanya. Dev dan Zuzi melangkah ke wilayah kelompok serigala iblis. Begitu mereka melangkah ke sini, suasana di sekitar mereka jelas berubah. Anda harus tahu bahwa seekor serigala iblis tidak menakutkan, tetapi sekelompok serigala iblis itu menakutkan. Serigala iblis ini adalah hewan sosial, dan serangan kelompok sangat kuat. Serigala iblis tunggal yang ditemui Dev dan yang lainnya di luar mungkin diusir oleh kelompok tersebut, jadi itu bukan yang terkuat, mudah untuk menghadapinya, tetapi akan merepotkan jika mereka bertemu dengan sekelompok serigala iblis. Bab 2522, dikelilingi oleh serigala. Jauh di dalam wilayah kelompok serigala iblis, Ali dan yang lainnya sedang bertempur berdarah dengan serigala iblis. Beberapa serigala iblis telah mati di depan mereka, tetapi ada lebih banyak serigala iblis yang mengincar mereka. Ali dan yang lainnya juga terluka di sekujur tubuh mereka dan mundur saat bertarung, tetapi menghadapi begitu banyak serigala iblis, hanya masalah waktu sebelum mereka dibunuh oleh serigala iblis. Namun, pemimpin serigala iblis itu sepertinya tidak terburu-buru untuk membunuh Ali dan yang lainnya, dia hanya mengepung Ali dan yang lainnya dengan serigalanya, terus-menerus mendorong Ali dan yang lainnya lebih jauh ke pegunungan. Jika serigala iblis ini ingin membunuh Ali dan yang lainnya, yang harus mereka lakukan hanyalah mengerumuninya, tetapi pemimpin serigala iblis tidak melakukan itu, dia hanya mengirim 1 atau 2 serigala iblis untuk menyerang Ali dan yang lainnya. Aku minta maaf kepada semuanya. Akulah yang menyakiti semua orang. Jika kita tidak lari ke sini, kita mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ali merasa sangat sedih saat melihat semua orang kelelahan dan berlumuran darah. Jika dia tidak memimpin semua orang untuk bertemu dengan klan serigala iblis untuk menghindari dikejar oleh penduduk desa Daking, dia tidak akan seperti ini. Bahkan jika orang-orang di desa Daking membunuh mereka, tidak mungkin membunuh mereka semua, tapi sekarang serigala iblis ini tidak akan membiarkan satu pun dari mereka pergi. Saudara Ali, kami tidak menyalahkanmu. Karena kami ditakdirkan seperti ini, ayo bertarung dengan gembira melawan serigala iblis ini. Kata seorang penduduk desa dari desa Dasi. Ali, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu melakukannya demi kebaikan kami sendiri. Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Sayangnya setelah kami mati, kehidupan di desa Dasi akan semakin sulit. Kata seorang penduduk desa yang lebih tua dari desa Dasi. Aku tidak takut mati, tapi apa jadinya nenek jika aku mati? Matanya belum sembuh. Yuner terlihat tertekan, dia tidak takut mati, tapi hanya khawatir tidak ada yang peduli dengan wanita tua itu. Zuzi lari kembali ke desa, dan mungkin dia akan membawa kepala desa tua dan yang lainnya untuk menyelamatkan kita. Seseorang berkata dengan optimis. Tidak mungkin, tempat ini terlalu jauh dari desa Dasi, dan bahkan jika kepala desa tua membawa semua orang untuk menyelamatkan, aku khawatir dia bukan tandingan serigala iblis ini. Daripada mati di mulut serigala iblis, lebih baik jangan biarkan mereka datang untuk menyelamatkan. Kata penduduk desa tua di desa Dasi. Untuk sesaat, pesimisme memenuhi hati seluruh penduduk desa di desa Dasi. Kita semua sedang bertarung mengejar. Kita tidak bisa masuk lebih jauh ke dalam. Serigala monster ini dengan sengaja mendorong kita ke dalam. Mungkin itu sarang serigala mereka. Kita tidak bisa mundur lagi dan berjuang untuk keluar. Ali memegang senjatanya dan berkata dengan suara yang dalam. Semua orang mengangguk dan memegang erat senjata di tangan mereka, mereka telah mengetahui niat kawanan serigala. Membunuh. Ali meraung dan bergegas menuju serigala terlebih dahulu. Membunuh. Semua orang di desa Dasi bergegas maju, seringkali di saat putus asa orang bisa mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Aduh. Setelah melihat ini, seekor serigala iblis bergegas menuju Ali yang berlari di depan. Wus. Tetapi ketika serigala iblis itu berlari ke depan Ali, sebuah anak panah tiba-tiba melesat dari samping, langsung menusuk leher serigala iblis itu, dan kemudian dengan kekuatan yang sangat besar, seluruh serigala iblis itu terbang menjauh. Kemudian dia dipaku ke pohon dengan keras. Perubahan mendadak ini membuat Ali dan yang lainnya terpana sesaat, bahkan para serigala iblis pun menoleh, seolah merasakan bahaya. Saudara Dev, kamu
Kamu sungguh luar biasa. Zuzu memandang serigala iblis yang dipaku di pohon dan berkata dengan penuh semangat. Saat ini, Dev sedang memegang busur dan anak panah dengan pilar di tangannya, dialah yang baru saja menembakkan anak panah itu. Busur dan anak panah Zuzu hanyalah benda fana, jika Dev memulihkan kekuatannya dan mengeluarkan busur Raja Ilahi, dengan satu anak panah, setidaknya setengah dari serigala iblis ini akan mati. Saudara Dev. Dev. Setelah Ali dan Yuner melihat Dev dan Zuzu, mereka berteriak kaget. Bab 2523, Berbalik dan Lari. Dev memimpin pilar dan berjalan perlahan menuju Ali dan yang lainnya, tidak ada serigala iblis di kedua sisi yang berani menyerang. Ali dan yang lainnya kaget saat melihat hanya ada dua orang, Dev dan Zuzu. Yuner bahkan lebih cemas dan berkata, "Saudara Dev, mengapa kamu ada di sini? Cepat pergi, terlalu berbahaya di sini." Yuner ingin membiarkan Dev melarikan diri dengan cepat sementara serigala iblis ini tidak bereaksi. Ada begitu banyak serigala iblis, bahkan Dev dan Zuzu ada di sini untuk mati sia-sia. Yuner, aku meminta Zuzi membawamu ke sini untuk menyelamatkanmu. Kata Dev. Saudara Dev, jika kamu tidak terluka, kamu mungkin bisa menyelamatkan kami. Sekarang kamu terluka sangat parah sehingga kamu belum pulih sama sekali. Kamu hanya bisa mati jika kamu datang ke sini. Yuner tampak cemas. Sekarang ada ratusan serigala iblis di seluruh kelompok serigala. Seperti kata pepatah, seekor gajah akan dibunuh oleh terlalu banyak semut. Bahkan jika satu atau dua serigala iblis bukan tandingan Dev, apakah Dev masih bisa mengatasinya? Dengan begitu banyak serigala iblis berkumpul. Faktanya, Dev juga telah memikirkan masalah ini, namun kini Dev masih memiliki keyakinan di dalam hatinya, karena dia tahu bahwa serigala iblis ini tidak berani menyerangnya. Yuner, jangan khawatir, aku punya cara untuk menyelamatkanmu. Dev berkata dengan percaya diri. Dev, aku sangat bersyukur kamu bisa datang untuk menyelamatkan kami, tapi ada begitu banyak monster serigala yang tidak bisa kamu tangani sama sekali. Ambil saja pilarnya dan pergi. Jangan mati di sini sia-sia. Ali tidak percaya Dev bisa menghadapi serigala. Saudara Ali, saudari Yuner, mungkin saudara Dev benar-benar dapat menyelamatkanmu. Saudara Dev telah pulih dengan baik sekarang. Sekelompok orang dari desa Daking yang menangkapmu semuanya dibunuh oleh saudara Dev. Zuzi mempercayai perkataan Dev karena dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Dev membunuh orang-orang di desa Daking. Mendengar bahwa Dev telah membunuh semua orang di desa Daking, Ali dan yang lainnya terlihat sedikit terkejut, dan kemudian terlihat bersemangat di wajah mereka. Bagus sekali. Semua binatang itu mati. Itu sangat berharga bahkan jika kita mati. Seorang penduduk desa dari desa Dasi berkata dengan gembira. Jangan khawatir, karena aku di sini, kamu tidak akan mati. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Tetapi pada saat ini, pemimpin serigala iblis meraung, dan banyak serigala iblis mengepung Ali dan yang lainnya lagi kali ini, Dev juga dikepung. Serigala iblis terkemuka pasti merasakan ancaman dari Dev dan langsung memerintahkan selusin serigala iblis untuk bergegas menuju Dev, serigala iblis lainnya juga siap menyerang kapan saja. Ketika Ali dan yang lainnya melihat ini, mereka hanya bisa menyeret tubuh mereka yang sangat lelah dan penuh bekas luka, memegang senjata dan bersiap mengikuti Dev untuk melawan serigala iblis ini. Jangan bergerak, aku sudah cukup. Dev benar-benar menghentikan Ali dan yang lainnya, lalu matanya sedikit menyipit. Gelombang nafas keluar dari tubuh Dev, dan nafas ini sebenarnya mengandung kekuatan naga dan Phoenix. Meskipun Dev belum pulih sepenuhnya, selama kekuatan naga dan Phoenix meledak sedikit, hal itu dapat memberikan rasa penindasan yang besar pada monster-monster itu. Benar saja, setelah nafas Dev keluar, serigala iblis yang awalnya bergegas menuju Dev berhenti seketika. Pemimpin serigala iblis memandang Dev dengan ketakutan di matanya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Aduh! Pemimpin serigala iblis tiba-tiba berteriak panik. Kemudian ratusan serigala iblis berbalik dan lari tanpa ragu-ragu. Hanya dalam 10 detik, tidak ada serigala iblis yang tersisa di tempat kejadian, dan hanya beberapa mayat serigala iblis yang tersisa tergeletak di tanah. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Meskipun Dev sudah siap secara mental, dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa menakuti serigala iblis seperti ini hanya dengan memancarkan sedikit kekuatan naga dan Phoenix.
Namun, serigala iblis ini tidak terlalu kuat, jadi tentu saja mereka takut ketika merasakan aura monster mitos. Saya hanya tidak tahu apakah kekuatan naga dan Phoenix akan bekerja ketika bertemu dengan monster iblis tingkat tinggi. Bab 2524 sayang sekali. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Alimon bertanya dalam lingkaran. Mungkinkah monster yang lebih maju akan datang dan akan menakuti monster serigala itu? Kata penduduk desa tua dari desa Dasi. Seharusnya begitu, kalau tidak, bagaimana serigala iblis ini bisa melarikan diri secepat itu? Seorang penduduk desa dari desa Dasi menggema. Tidak ada monster tingkat tinggi sama sekali. Monster serigala ini pasti telah ditakuti oleh saudara Dev. Zuzu berkata dengan keras. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Dev menakuti serigala iblis itu, dia sekarang menganggap Dev sebagai orang yang maha kuasa. Oke, jangan khawatir tentang siapa yang menakuti mereka. Sekarang ketika serigala iblis telah melarikan diri, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Jika serigala iblis kembali, atau ada binatang iblis yang lebih maju, maka kita akan mendapat masalah. Ali memerintahkan semua orang segera pergi dari sini. Saudara Ali, apa yang harus saya lakukan dengan mayat serigala iblis ini? Mayat serigala iblis ini bisa dijual dengan harga yang banyak. Sayang sekali jika dibiarkan seperti ini. Kata seorang penduduk desa dari desa Dasi. Semua orang melihat mayat monster serigala itu dan merasa sangat menyesal. Faktanya, Ali juga mengetahui bahwa mayat serigala iblis ini bisa dijual dengan harga yang mahal, namun mereka semua sekarang terluka dan tidak ada cara untuk mengambil mayat serigala iblis tersebut. Selain itu, kawanan serigala iblis yang tersisa mungkin akan kembali. Kapan saja, dan mereka tidak punya waktu untuk menyingkirkan monster serigala iblis itu. Dan tidak, tinggalkan perbukitan hijau tanpa khawatir memiliki kayu bakar. Jika kita semua mati di sini, tidak peduli berapa banyak mayat serigala iblis yang kita miliki, tidak ada gunanya bagi kita. Cepat pergi dari sini. Ali berkata dengan keras. Ketika semua orang melihat ini, mereka hanya bisa melihatnya dengan enggan dan bersiap untuk pergi. Saudara Ali, saudara Dev memiliki cincin penyimpanan yang dapat mengambil semua mayat serigala iblis ini. Kali ini, Zuzu berkata pada Ali. Cincin penyimpanan. Ali tertegun, lalu menatap Dev dan berkata, apakah kamu memiliki cincin penyimpanan? Dev mengangguk dan berkata, ya. Ali memandang Dev dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa Dev sebenarnya memiliki harta karun seperti cincin penyimpanan. Kalian harus tahu bahwa tidak banyak harta karun seperti cincin penyimpanan di dunia para dewa dan manusia. Aku tidak menyangka kamu akan memiliki harta karun sebesar itu di tubuhmu. Apakah kamu bersedia membantu kami mengambil mayat serigala iblis? Ali bertanya. Tidak masalah. Dev tersenyum ringan, lalu melambaikan tangannya, dan mayat serigala iblis itu langsung tiba di ring penyimpanan. Semua orang melihat tubuh serigala iblis benar-benar hilang, dan semua orang memandang Dev dengan gembira. Sikap mereka terhadap Dev juga berubah. Bagaimanapun, Dev adalah orang luar, meski sudah berhari-hari tinggal di desa Dasi, banyak penduduk desa di desa Dasi yang masih memusuhi Dev. Tapi sekarang saya melihat Dev memiliki cincin penyimpanan dan membantu mereka mengambil tubuh serigala iblis, semua orang sangat berterima kasih. Oke, ayo pergi. Ali memimpin semua orang dan mulai kembali dengan cara yang sama. Yuner, kamu baik-baik saja. Masih bisakah kamu pergi? Dev melihat Yuner terluka, jadi dia bertanya dengan prihatin. Saudara Dev, saya baik-baik saja, saya bisa pergi. Yuner menggelengkan kepalanya dan berkata. Ali dan rombongan semuanya terluka, sehingga mereka tidak bergerak terlalu cepat. Saat ini beberapa orang mulai menghela nafas. Meskipun kali ini kita lolos dari kematian dan mendapatkan begitu banyak mayat serigala iblis, jika kita ingin menyembuhkan luka di tubuh kita, aku khawatir menjual mayat serigala iblis ini tidak akan cukup. Seseorang mengatakan ini, dan setiap orang yang telah mendapatkan begitu banyak mayat serigala iblis menjadi depresi. Apoteker ini hanya memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Obat mujarab mereka sangat mahal. Saya lebih memilih bersabar dan tidak melihatnya. Paling buruk, saya hanya perlu bertahan beberapa hari lagi. Luka di tubuh saya pada akhirnya akan sembuh perlahan. Kata penduduk desa tua dari desa Dasi. Paman Liu, jangan katakan itu. Luka sangat mudah tertular, terutama yang disebabkan oleh monster. Apakah kamu lupa bahwa tahun lalu pamanku digigit monster, dan dia merasa sangat tertekan sehingga dia tidak membayarnya? Pengobatannya, dan dia meninggal pada akhirnya.
Zuzu berkata kepada tetua desa Dasi. Bab 2525 kemampuan tidak memadai. Kali ini, penduduk desa Dasi yang lebih tua menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Semua orang lesu dan suasananya menjadi sangat menyedihkan. Yuner melihat luka-lukanya dan juga khawatir. Awalnya dia ingin berburu lebih banyak untuk mendapatkan uang dan mengobati mata neneknya, tapi sekarang dia tidak punya uang untuk mengobati matanya, dan sekarang dia terluka lagi. Yuner, apakah sulit untuk mengobati luka-luka ini di sini? Dev bertanya dengan sangat bingung. Karena trauma tersebut bisa disembuhkan hanya dengan bahan obat yang sederhana, bukan bahan obat yang mahal, tapi kenapa sulit sekali? Tentu saja sulit. Saat kami terluka, kami harus pergi ke kota yang jaraknya ratusan kilometer untuk mencari apoteker untuk berobat. Mereka mematok harga yang sangat mahal. Kata Yuner pada Dev. Setelah mendengar ini, Dev memutuskan untuk mengumpulkan beberapa tumbuhan di pegunungan dan merawat penduduk desa di desa Dasi. Meskipun kekuatan Dev belum sepenuhnya pulih dan tidak ada cara untuk memurnikan ramuan tingkat tinggi, dia masih ingin memurnikan beberapa ramuan untuk obati luka ini. Sangat sederhana. Ali, bawa kembali dulu. Aku akan mengumpulkan beberapa tumbuhan di pegunungan ini dan kembali untuk menyembuhkan lukamu. Dev berkata pada Ali. Ketika Ali mendengar ini, dia langsung menatap Dev dengan tatapan kosong. Apakah kamu akan mengambil obat? Apakah kamu seorang apoteker? Semua orang juga memandang Dev dengan wajah terkejut, menunggu jawaban Dev. Saya baru saja mempelajari beberapa keterampilan alkimia dan saya bukan seorang apoteker, tapi saya masih bisa mengobati trauma semacam ini tanpa masalah. Dev berkata dengan sangat santai. Ketika Ali mendengar ini, dia langsung menjadi sangat bersemangat. Dia melangkah maju dan meraih tangan Dev dan berkata, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kamu tidak berbohong padaku. Dev melihat ekspresi bersemangat Ali dan berkata dengan bingung, aku tidak berbohong padamu. Aku hanya mengobati lukamu. Apa gunanya berbohong? Menakjubkan. Ali dengan senang hati melangkah maju dan langsung memeluk Dev. Yang lain juga dengan senang hati mengelilingi Dev, dengan kekaguman di mata mereka. Bahkan Zuzi melangkah maju dan memandang Dev dengan tidak percaya, saudara Dev, kamu sebenarnya seorang apoteker. Saya tidak menyangka kamu begitu kuat dan kamu juga seorang apoteker. Melihat ekspresi semua orang, Dev sedikit bingung, dia tidak mengerti bahwa meskipun dia seorang apoteker, orang-orang ini tidak akan begitu bahagia, bukan? Apakah luka mereka tidak bisa diobati? Mengapa mereka semua begitu bahagia seolah-olah mereka menyelamatkan nyawa mereka? Saudara Dev, saya benar-benar tidak menyangka Anda akan menjadi seorang apoteker. Anda tidak tahu bahwa apoteker adalah profesi yang sangat dihormati dan membuat iri di sini. Jika Anda bisa menjadi apoteker, Anda tidak perlu khawatir selama sisa hidup Anda. Tapi di desa Dasi kami tidak pernah memiliki apoteker selama ribuan tahun. Sekarang sudah lebih baik. Kami masyarakat desa Dasi tidak perlu lagi ke kota untuk berobat ke dokter, dan tidak perlu lagi dibantai. Masih ada harapan untuk mata nenekku. Saudara Dev, bisakah kamu menyembuhkan mata nenekku? Yuner bertanya pada Dev dengan penuh semangat. Tapi Dev menggelengkan kepalanya. Dev sebenarnya telah mengamati mata wanita tua itu sejak lama. Karena mata ini telah buta selama bertahun-tahun, sepertinya disebabkan oleh racun, jadi Dev tidak punya cara untuk menyembuhkannya. Namun tidak ada yang mutlak dalam segala hal, mungkin jika menemukan sejenis rumput peri yang khusus digunakan untuk mengobati mata wanita tua ini bisa pulih kembali. Yuner, dengan kemampuanku saat ini, aku masih belum bisa menyembuhkan mata nenekmu. Dev berkata dengan sedikit rasa bersalah. Ketika Yuner mendengar ini, dia langsung merasa sangat kecewa dan sedikit menundukkan kepalanya. Yuner, meskipun saudara Dev tidak dapat menyembuhkan mata nenekmu, kamu tidak perlu berkecil hati. Setelah kita menjual mayat serigala iblis, kita dapat meminta tabib Zhang untuk merawat nenekmu. Ali melangkah maju dan menghibur Yuner. Bab 2526 Syukur. Yuner mengangguk dan kemudian menunjukkan senyuman. Saudara Dev, bolehkah saya pergi bersamamu untuk mengumpulkan tumbuhan? Saya akrab dengan medan di sini. Zuzi ingin pergi bersama Dev untuk mengumpulkan tanaman obat. Faktanya, Zuzu juga memiliki rencana di dalam hatinya, yaitu mempelajari lebih banyak keterampilan dari Dev. Akan lebih baik lagi jika dia bisa mempelajari beberapa keterampilan alkimia dan menjadi seorang apoteker. Faktanya, Dev juga melihat apa yang dipikirkan Zuzi, tapi dia tetap berkata, Zuzi, kamu bisa mengumpulkan ramuan bersamaku ketika kamu punya waktu di masa depan.
Sekarang Ali dan yang lainnya terluka, kamu harus mengantar mereka kembali ke desa. Saudara Dev, biarkan Zuzu mengikutimu. Kami sekarang telah meninggalkan wilayah klan Serigala Iblis. Tidak akan terjadi apa-apa pada kami. Kami bisa kembali sendiri. MVODTW, lah. Ali juga ingin Zuzi belajar lebih banyak dari Dev. Bagaimanapun, Dev adalah orang luar dan akan meninggalkan desa Dasi kapan saja. Jika Zuzu bisa belajar menjadi apoteker, itu akan menjadi kekayaan besar bagi desa Dasi. Melihat perkataan Alidu, Dev setuju, lalu meninggalkan tim bersama Zuzi dan mulai memetik tumbuhan. Karena dunia surga dan manusia penuh dengan energi spiritual, terdapat rumput spiritual yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan. Jika rumput spiritual ini ada di dunia sekuler, mereka akan menjadi harta yang tak ternilai harganya, tetapi di sini mereka menjadi rumput liar tanpa ada yang memetiknya. Meskipun energi spiritual di dunia sekuler kini mulai pulih, beberapa rumput spiritual tidak dapat tumbuh dalam waktu 1,5 tahun, beberapa rumput spiritual memerlukan 10 tahun atau bahkan 100 tahun untuk tumbuh. Pilar, pernahkah kamu melihat jenis daun lonjong dengan daun berwarna hijau muda yang disebut? Dev sedang memetik tanaman obat dan menjelaskannya kepada Zuzi. Dia juga mengajari Zuzi beberapa keterampilan apoteker paling dasar. Jika Anda bahkan tidak bisa mengidentifikasi ramuan obat, Anda tidak bisa menjadi seorang alkemis. Zuzu juga belajar dengan sangat serius, dia dapat mengingat apa yang pernah diajarkan Dev kepadanya, dan kemudian dia membantu Dev mengumpulkan tanaman obat. Sebelum gelap, Dev dan Zuzi mengumpulkan banyak tumbuhan dan kembali ke desa Dasi. Ali dan yang lainnya sudah lama kembali, kepala desa tua telah mengirim orang untuk membersihkan luka Ali dan yang lainnya, dan mendapatkan plester hitam untuk dioleskan pada Ali dan yang lainnya. Ini hanyalah sebagian dari pengobatan tradisional yang ada di desa Dasi, ada yang terluka dan tidak mempunyai uang untuk berobat, sehingga hanya bisa mengoleskan obat tradisional ini pada lukanya saja. Apakah bisa sembuh terserah Tuhan. Dev dan Zuzi baru saja tiba di desa Dasi ketika kepala desa tua dan semua orang di desa Dasi sudah menunggu di alun-alun desa. Melihat Dev kembali, kepala desa tua dan seluruh penduduk desa di desa Dasi berlutut di depan Dev. Tuan Dev, terima kasih telah menyelamatkan desa Dasi kami. Kata kepala desa tua dengan semangat. Jika Dev tidak menyelamatkan Ali dan yang lainnya, desa Dasi mereka akan semakin sulit bertahan setelah kehilangan talenta muda ini. Kepala desa tua, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Dev segera membantu kepala desa tua itu berdiri dan meminta semua penduduk desa untuk bangun juga. Tuan Dev, jika bukan karena Anda kali ini, Ali dan yang lainnya tidak akan bisa kembali. Ali menceritakan semua yang terjadi. Saya tidak menyangka Anda menjadi seorang apoteker. Anda adalah sangat tertutup. Kepala desa tua memuji Dev. Inilah yang harus saya lakukan. Jika bukan karena desa Dasi, saya pasti sudah lama mati di hutan. Saat Dev berbicara, dia mengeluarkan semua mayat serigala iblis dari cincin penyimpanan dan berkata, Kepala desa tua, kirim seseorang untuk menangani mayat serigala iblis ini. Saya akan memperbaiki beberapa ramuan sehingga Ali dan yang lainnya bisa pulih sesegera mungkin. Oke, apapun yang perlu dilakukan Tuan Dev, tanyakan saja di desa Dasi. Mulai sekarang, semua penduduk desa di desa Dasi akan siap membantu Anda. Kepala desa tua mengucapkan 3 kata baik berturut-turut. Dev tidak meminta apapun, dia hanya meminta pot, lalu bergegas kembali ke halaman Yuner dan mulai memurnikan ramuan di halaman. Bab 2527 terlalu gelap. Obat untuk mengobati luka tidak sulit dibuat. Dev membuat bubuk obat dan meminta kepala desa tua untuk mengoleskannya pada Ali dan yang lainnya. Hanya butuh 2 hari bagi orang-orang ini untuk pulih. Sedangkan untuk luka Yuner, Dev hanya butuh 1 hari sampai Yuner pulih tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun di tubuhnya. Selain itu, setelah penduduk desa mengetahui bahwa Dev adalah seorang apoteker, mereka semua datang menemui Dev untuk berobat. Dev tampaknya adalah seorang dokter desa, tetapi dia juga menanggapi permintaan penduduk desa. Saudara Dev, kita akan pergi ke kota untuk menjual serigala iblis hari ini, maukah kamu pergi? Yuner bertanya pada Dev. Oke, Dev mengangguk. Setelah tinggal di desa Dasi selama beberapa hari, Dev juga ingin berjalan-jalan dan melihat lingkungan budaya alam surgawi. Saat ini, di gerbang desa Dasi, Ali dan yang lainnya sudah mengemas tubuh serigala iblis dan membawanya di bahu mereka. Ketika mereka melihat Dev datang, Ali dan yang lainnya mengikuti Dev untuk berterima kasih padanya. Dev sekarang memiliki prestise yang tinggi di desa Dasi, dan penduduk desa Dasi juga menganggap Dev sebagai salah satu dari mereka.
Sekelompok orang berangkat menuju kota. Kota terdekat dengan desa Dasi adalah kota Qingxi, yang jaraknya ratusan kilometer. Banyak desa terdekat membawa barang-barang mereka ke kota Qingxi untuk dijual, dan kemudian membeli beberapa kebutuhan sehari-hari dari kota Qingxi. Faktanya, para beku tingkat rendah di surga dan dunia manusia ini menjalani kehidupan yang paling dasar, meskipun setiap orang memiliki impian untuk menjadi abadi, tidak setiap beku dapat naik menjadi abadi. Seperti para beku di bawah, saya khawatir di antara puluhan juta, tidak ada satupun yang akan naik menuju keabadian, jalan menuju keabadian terlalu sulit dan membutuhkan terlalu banyak sumber daya. Meskipun 100 km tidaklah dekat, di mata para biksu ini, itu tidaklah jauh, hanya butuh 1 jam bagi semua orang untuk tiba di kota Qingxi. Dev memandang kota Qingxi di depannya. Kota itu tidak semegah yang dia bayangkan. Itu hanyalah sebuah desa dengan populasi yang relatif besar. Ada sebuah alun-alun di satu sisi kota Qingxi tempat orang-orang menjual barang-barang mereka. Sebagian besar barang yang dijual di sini adalah mayat monster dan binatang, dan ada juga beberapa batu aneh atau tumbuhan spiritual, tetapi ketika Dev melihat hal-hal ini, hanya sedikit orang yang peduli. Setelah Ali dan yang lainnya datang, mereka tidak berjualan seperti orang lain, malah langsung menuju ke sebuah rumah yang terbuat dari batu, bahkan sebelum sampai di sana, Dev mencium bau darah yang menyengat di dalam rumah tersebut. "Bos Li, barang sudah diterima." Ali berteriak di luar rumah. Pada saat itu, seorang lelaki jangkung dan gemuk keluar dari rumah batu itu. Tubuhnya masih berlumuran darah. Dia melirik ke arah Ali dan berkata, "Ternyata itu Ali. Apa yang harus kamu bayar hari ini?" "Kamu belum, aku sudah beberapa hari berada di sini." "Bos Li, hari ini saya ingin menyerahkan 10 mayat serigala iblis." Setelah Ali selesai berbicara, dia meminta semua orang untuk meletakkan tubuh serigala iblis itu ke tanah. Bos Li memandangi mayat serigala iblis dan berkata dengan rasa tidak percaya, "Ali, apakah serigala iblis ini diburu olehmu?" "Tentu saja, jika mereka tidak diburu oleh kita, mungkinkah mereka dirampok oleh orang lain? Orang-orang kita di desa Dasi tidak seperti desa Daking. Mereka semua adalah bandit." Ketika Ali memikirkan orang-orang di desa Daking, dia menjadi sangat marah. Bos Li melirik Ali, membuka mulutnya, tapi berhenti bicara. Akhirnya, dia ragu-ragu dan berkata, "Ali, aku hanya bisa memberimu 5 koin roh untuk setiap mayat monster serigala ini." "Apa? 5 koin roh? Apakah ini terlalu sedikit?" "Benar, kami datang untuk menyerahkan tubuh serigala iblis 2 hari yang lalu, dan kami mendapat 20 koin roh sebagai imbalannya." "Bos Li, bisnismu terlalu gelap." Begitu Bos Li selesai berbicara, orang-orang di desa Dasi mulai berteriak. Wajah Ali juga sedikit jelek dan dia berkata, "Bos Li, kita sudah saling kenal sejak lama. Saya juga tahu harga mayat serigala iblis. Bukankah 5 koin roh Anda terlalu murah?" Bab 2528 Balai Keamanan. Bos Li melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada yang memperhatikan mereka. Kemudian dia mengikuti Ali dengan suara rendah dan berkata, "Ali, hanya karena aku adalah kenalan lamamu, aku akan memberimu 5 koin roh per kepala. Jika kamu pergi dan memberi yang lain, orang lain mungkin tidak berani menerimanya." Orang-orang di desa Daking telah menyebarkan berita, mengatakan bahwa sekelompok orang dari tim berburu desa mereka tidak kembali dan dibunuh di wilayah klan serigala iblis. Jadi orang-orang di desa Daking mengatakan bahwa jika mereka melihat seseorang datang untuk menyerahkan sejumlah besar mayat serigala iblis, mereka tidak boleh menerimanya, dan mereka harus melaporkannya kepada mereka, mengatakan bahwa mayat serigala iblis itu pasti telah direnggut dari mereka. "Sekarang saya memberi Anda 5 koin roh per kepala, Anda sudah mengambil risiko. Saya menyarankan Anda untuk membuang tubuh serigala iblis sesegera mungkin, jika tidak orang lain akan menemukannya dan melaporkannya ke desa Daking. Dasi Anda desa akan berada dalam bahaya." Ali sedikit bingung ketika mendengarkan penjelasan Bos Li. Awalnya, dia mengira dia bisa mendapat untung kecil dengan mendapatkan begitu banyak mayat serigala iblis, tapi sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir, dan dia juga tidak menyangka Daking. Orang-orang di desa akan melakukan ini. Semua orang di desa Dasi juga sangat kecewa saat ini, terutama Yuner. Awalnya dia mengira setelah menjual tubuh serigala iblis, dia akan bisa meminta Dr. Zhang untuk menyembuhkan mata neneknya setelah mendapatkan uang, tapi sekarang dia menjual ini. Setelah menghitung uangnya, tidak akan banyak yang tersisa di tangannya. Bunuh saja semua binatang buas di desa Daking ini. Zuzi sangat marah hingga dia bergumam dengan suara rendah. "Bos Li, bisakah Anda memberi saya sedikit kenaikan gaji?" Ali memohon kepada Bos Li. "Tidak, jika kamu tidak menjualnya, lupakan saja."
Saat Bos Li mengatakan ini, dia hendak berbalik dan kembali ke kamar, tetapi dihentikan oleh Ali. Bos Li, 5 koin roh, hanya 5 koin roh. Ali hanya bisa berkompromi, jika Bos Li tidak menerimanya, orang lain akan semakin takut menerimanya. Setelah menukar mayat serigala iblis dengan koin roh, semua orang menundukkan kepala dan terlihat tidak senang. Dan Dev juga tahu bahwa desa Daking sebenarnya sangat kuat di dekatnya, sehingga banyak orang takut dengan desa Daking. Ali mengambil koin roh tersebut dan tidak membagikannya kepada semua orang. Sebaliknya, dia menatap ke arah Yuner dan berkata, "Yuner, ayo ambil uangnya dan minta Dokter Zhang untuk merawat mata nenekmu." Yuner tertegun sejenak, lalu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudara Ali, ini adalah uang yang diperoleh setiap orang dengan hidup mereka. Kamu tidak bisa memberikan semuanya kepada saya, jadi mari kita membaginya dengan semua orang. Tidak perlu berpisah. Ini yang kita semua inginkan. Ya, hidup kita terselamatkan, tidak peduli berapa skornya. Yuner, ambil saja uangnya dan pekerjakan Dokter Zhang. Dia bisa menyembuhkan mata nenekmu. Ini adalah keinginanmu selama bertahun-tahun." Penduduk desa Dasi yang mengikuti semuanya berkata kepada Yuner. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Yuner meneteskan air mata dan berkata, "Terima kasih semuanya. Oke, kalian semua kembali, saya akan menemani Yuner menemui Dokter Zhang." Ali meminta semua orang untuk kembali. Hanya Zuzu, Dev, Yuner dan dirinya sendiri yang tertinggal, lalu mereka mengambil uang tersebut untuk mempekerjakan Dokter Zhang. Ikuti jalan sempit kota Qingxi sampai Anda mencapai ujung. Ada sebuah toko dengan tanda di sisi kiri, dengan tulisan, "Aula Keamanan," tertulis di atasnya. Apa nama ini? Dev melihat ke papan nama Baoan Tang dan bingung. Dia tidak mengerti mengapa papan itu memiliki nama seperti itu untuk toko obat dan klinik. Saudara Dev, nama Aula Keamanan ini berarti menjagamu tetap aman. Selama kamu memasuki pintu ini, tidak peduli seberapa serius lukamu, dia dapat menjagamu tetap aman. Itu sebabnya disebut Aula Keamanan. Zuzu mengikuti Dev menjelaskan. Dev tersenyum tipis. Ia tidak menyangka bahwa dokter ajaib itu bisa cukup pandai dalam hal itu. Hal ini membuat Dev sangat penasaran dan ingin melihat seberapa bagus keterampilan medis dokter ajaib itu. Bab 2529 Etika Kedokteran. Dev mengikuti Ali dan yang lainnya ke Aula Keamanan. Saat ini, ada banyak orang di Aula Keamanan yang meminta obat. Di belakang meja 8 dewa, seorang pria berusia 30-an, dengan mata sedikit tertutup, tampak tenang dan tenang. Beri denyut nadi seseorang. Saudara Dev, orang ini adalah Dokter Zhang. Zuzu berbisik pada Dev. Dev memandang ke arah dokter ajaib itu, sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa dokter ajaib itu masih begitu muda, hanya beberapa tahun lebih tua dari dirinya. Namun, meski dia disebut sebagai dokter ajaib di tempat seperti ini, dia mungkin tidak sekuat itu. Ali dan yang lainnya sedang mengantri di belakang. Segera orang-orang di depan meminta obat dan pergi. Yuner buru-buru melangkah maju dan berkata, "Dokter Zhang, saya ingin meminta Anda untuk merawat mata nenek saya. Saya punya uang sekarang." Dokter Zhang membuka matanya, ketika dia melihat itu adalah Yuner, dia tidak terkejut sama sekali, sepertinya dia telah melihat Yuner lebih dari sekali. "Selama kamu punya uang, apalagi menyembuhkan mata nenekmu, kamu bahkan bisa memintaku untuk menghidupkan kembali nenekmu. Di mana uangnya?" Dokter Zhang bertanya pada Yuner. "Itu di sini." Yuner dengan cepat meletakkan 50 koin roh yang baru saja dia terima dari penjualan tubuh serigala iblis di depan tabib suci Zhang. Dokter Zhang melihat koin roh itu, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Uangnya tidak cukup." "Dokter Ilahi Zhang, ini 50 koin roh. Kamu sudah memberitahuku di awal bahwa 50 koin roh sudah cukup," kata Yuner dengan wajah terkejut. "Itu adalah harga setahun yang lalu. Sekarang harganya setidaknya 100 koin roh." Dokter Zhang berkata perlahan. Ketika Yuner mendengar ini, dia tercengang. Orang lain tidak menginginkan 50 koin roh dan kemudian mengumpulkannya untuknya. Sekarang tiba-tiba meningkat menjadi 100 koin roh. Di mana dia dapat menemukannya? "Tuan Zhang, Anda tidak bisa menepati janji Anda. Anda sudah dengan jelas mengatakan sebelumnya bahwa 50 koin roh cukup." Ali berkata sangat tidak puas. "Itu dulu. Sekarang harganya 100 koin roh. Jika kamu tidak punya uang, cepat pergi dan jangan ganggu bisnisku." Ekspresi Dokter Zhang juga mulai berubah suram. "Dokter Zhang, saya mohon, tolong sembuhkan mata nenek saya."
kata Yuner, dan benar-benar berlutut di depan dokter ajaib Zhang. Yuner tahu bahwa jika dokter ajaib tidak setuju kali ini, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghemat 100 koin roh. Tapi dokter Zhang tampak acuh tak acuh terhadap Yuner yang berlutut, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, mungkin dia telah melihat terlalu banyak orang berlutut untuk meminta bantuan. Yuner, bangunlah, apoteker seperti ini tidak memiliki etika kedokteran dan levelnya tidak jauh lebih tinggi. Menurutku dia hanya sesumbar. Dev melangkah maju dan membantu Yuner berdiri, menatap dokter ajaib itu dengan tatapan jijik dan berkata. Ketika dokter Zhang melihat Dev berani membicarakannya seperti ini, dia langsung melotot dan berkata, "Wah, apakah kamu di sini untuk menimbulkan masalah? Jika kamu ingin mati, saya tidak akan pernah membiarkanmu keluar dari kota Qingxi hidup-hidup." Dokter Zhang, tenanglah, teman saya ini hanya berbicara omong kosong. Karena harga dokter Zhang sudah naik, ayo kita kumpulkan uangnya. Melihat Tabib Zhang yang marah, Ali segera menjelaskan bahwa dia mengetahui kekuatan Tabib Zhang di kota Qingxi. Jika Tabib Zhang mengucapkan sepatah kata pun, mereka takut tidak ada yang bisa meninggalkan kota Qingxi. Keluar dari sini, Dokter Zhang melambaikan tangannya. Ali mengedipkan mata pada Dev, menyuruh Dev berhenti bicara dan pergi dari sini bersamanya. Tapi Yuner tidak mau pergi, dia ingin mencari pertolongan dari dokter ajaib ini, tapi dia ditarik keluar dengan paksa oleh Ali. Semua orang tahu bahwa dokter ajaib ini menghargai kekayaan seperti halnya kehidupan, jadi bagaimana dia bisa mengasihani Yuner. Namun tidak lama setelah Dev dan yang lainnya pergi, seorang pria keluar dari ruangan di belakang Tabib Zhang, dia berusia sekitar 40 tahun dan mengenakan pakaian yang bagus. Setelah Dokter Zhang melihat orang ini, dia segera berdiri dan berkata, "Saudaraku, mengapa kamu ada di sini?" Bab 2530 Agrimoni. Guru meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa agrimoni telah tumbuh di pegunungan terdekat. Saya ingin Anda mempersiapkan lebih banyak tenaga dan mengikuti saya mendaki gunung untuk mengambilnya besok. Kata pria tampan itu. Apakah ada agrimoni di sekitar sini? Dokter Zhang langsung terkejut, itu agrimoni. Mengapa tumbuh di pegunungan ini? Apakah ada kesalahan? Apa katamu? Mata pria berpakaian bagus itu membelalak. Kakak senior, saya hanya mengatakannya dengan santai, dan saya jelas tidak bermaksud untuk tidak mempercayai guru. Namun, saya khawatir akan sulit mempersiapkan tenaga untuk sementara waktu. Dokter Zhang berkata dengan sedikit malu. Itu urusanmu. Aku hanya bertanggung jawab untuk memberitahumu. Kamu tahu konsekuensi dari menunda instruksi tuannya, kan? Setelah pria berpakaian bagus itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dokter ajaib itu mengerutkan kening dan mulai mengkhawatirkan tenaga kerja. Namun tak lama kemudian, Dokter Zhang sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru berteriak, "Murid, pergi dan temukan 4 orang yang baru saja pergi dari sini." Dokter Zhang ingin mendapatkan Dev dan yang lainnya kembali. Sekarang mereka punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Selama mereka setuju menemaninya memetik agrimoni, dia bisa membantu nenek Yuner menyembuhkan matanya. Yuner, jangan berkecil hati. Setelah kita memburu beberapa monster dan menjualnya untuk mendapatkan uang, kita akan segera dapat mengumpulkan uang untuk mengobati mata nenekmu. Ali melihat Yuner menundukkan kepalanya dan merasa tertekan, jadi dia segera menghiburnya. Tapi Yuner tetap tidak berkata apa-apa, karena dia tidak bisa menyimpan semua uang itu untuk dirinya sendiri dengan egois, lagi pula, orang lain juga harus hidup. Yuner, bukan berarti aku tidak bisa menyembuhkan mata nenekmu sama sekali. Selama aku bisa menemukan ramuan spiritual bermutu tinggi yang bisa menyembuhkan mata, aku mungkin bisa menyembuhkan mata nenekmu juga. Don, jangan berkecil hati. Dev membujuk Yuner. Jika Dev mendapatkan kembali kekuatannya, dan dengan bantuan rumput spiritual bermutu tinggi, dia mungkin benar-benar bisa menyembuhkan mata nenek Linger. Saudara Dev, apakah itu benar? Yuner segera mengangkat kepalanya setelah mendengar apa yang dikatakan Dev. Tentu saja, bagaimana aku bisa berbohong padamu? Dev tersenyum ringan. Yuner tertawa, selama masih ada harapan, dia tidak akan menyerah. Tetapi pada saat ini, seorang anak berusia sekitar 10 tahun buru-buru menyusul Dev dan yang lainnya, lalu berkata, "Tolong tetap di sini, tuanku ingin kamu kembali." "Siapa tuanmu?" Dev bertanya dengan bingung. "Tuanku adalah dokter ajaib Zhang Biaozhang," kata anak itu. Setelah mendengar bahwa Dokter Zhang yang meminta mereka kembali, Ali bertanya dengan bingung, "Untuk apa tuanmu ingin kami kembali?"
Anak itu menggelengkan kepalanya, kalau begitu, saya tidak tahu, tuan saya tidak memberitahu saya. Saudara Ali, Saudara Dev, mari kita kembali dan melihat. Mungkin Dr. Zhang merasa harga 50 koin roh dapat diterima. Ketika Yuner mendengar bahwa Dr. Zhang yang meminta mereka kembali, dia langsung menjadi bahagia. Oke, ayo kembali dan melihat. Dev mengangguk, lalu semua orang berjalan kembali. Kali ini, Zhang Biao tidak lagi sombong seperti awalnya, dan sikapnya jelas jauh lebih baik. Dr. Zhang, jika Anda mengizinkan kami kembali, bisakah kami merawat mata nenek saya dengan 50 koin roh? Ketika Yuner melihat Zhang Biao, dia tidak sabar untuk bertanya. Zhang Biao menggelengkan kepalanya, 50 koin roh jelas tidak cukup, tapi aku bisa merawat mata nenekmu secara gratis, tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Apa yang terjadi? Yuner bertanya. Kamu akan menemaniku ke pegunungan besok untuk memetik ramuan obat. Setelah berhasil memetik ramuan obat, aku bisa membantu nenekmu menyembuhkan matanya secara gratis. Zhang Biao berkata pada Yuner. Itu saja, Yuner tidak percaya. Itu terlalu sederhana, jadi dia menoleh untuk melihat Ali. Lagi pula, Yuner sendiri tidak bisa memutuskan apa yang akan terjadi pada Ali dan yang lainnya, jika Ali tidak mau pergi, maka tidak ada gunanya menyetujuinya sendiri. Bersambung.